Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar Allah, bahagia terus hatinya. Gimana kalian liburannya? Have fun apa enggak nih? Ya, saya punya makanan guys untuk nemenin kita ngobrol malam ini. Tetet, banana. Tetet, ini namanya bolet. Bukan bolet ini. Ini namanya fancy ya guys ya. Ini namanya kong tungguannya ini kantonisnya ini namanya fancy. Nah, ini namanya bolet. Aduh, saya mau makan banana aja lah. Barangkali kalau makan fancy nanti saya kentut. Bercanda. Semoga kalian banyak makanan ya di rumahnya ya. Amin ya robbal alamin. By the way, malam ini saya mau lanjutin guys cerita tentang Abby Choi. Yuk, kan kemarin saya janji kalau saya tahu informasinya suaminya sudah ketangkap, saya pasti ngasih tahu kalian. Nah, suaminya ternyata udah ketangkap guys. Gimana sih ceritanya? Yuk, saya mau cerita nih. Mungkin video ini video terakhir ya guys ya tentang kasus ini, karena tersangkanya semuanya sudah tertangkap guys, dan kepalanya Abby juga udah ditemukan. Kalian tahu nggak ditemuinya di mana? Yuk, langsung aja. Oke guys, buat kalian nih yang belum tahu kisahnya Abby, nah kemarin saya itu cerita tentang kisahnya Abby ya guys ya, secara garis besarnya aja. Jadi Abby ini adalah model Hong Kong ya guys ya, yang udah memiliki followers itu 80.000 pengikut ya guys ya. Dan saat Abby meninggal, ini followersnya itu meningkat guys, sampai 101.000 pengikut guys. Ya biasa netizen itu kan kepo ya guys ya. Nah, si Abby ini adalah influencer dan artis Hong Kong ya guys ya. Heboh dong pastinya. Abby, artis yang lagi naik daun, dimutilasi oleh mantan suaminya ya guys ya. Nah, mantan suaminya ini umurnya 31 tahun guys, dan kemarin itu sudah tertangkap pada hari Sabtu ternyata guys. Tertangkapnya itu saat dia mau mengendarai speedboat, mau melintas kota guys, mau pergi gitu. Nah, suaminya itu ditangkap, dicurigai ya guys ya. Nah, saat ditangkap suaminya itu memakai jaket biru ya guys ya. Terus ya ditutuplah kepalanya, privacy ya guys ya, karena masih dalam penyelidikan. Nah, saat digeledah ya, suaminya ini membawa uang sebesar 500.000 dolar Hongkong, sekitar 1 miliar guys. Bekalnya dia untuk kabur tuh guys, punya celengan 1 miliar. Terus dia juga ditemukan beberapa aset jam tangan mewah, nilainya itu 4 juta dolar Hongkong. Ya miliaran guys. Jadi kalau misalkan dia kabur, kayaknya dia juga bisa hidup guys. Iyalah, orang duitnya banyak ya guys ya. Maksud saya tuh kalau dia sendiri uangnya banyak gitu ya, ngapain bunuh coba ya? Apa sih yang maksudnya yang dikejar apa gitu kalau dia punya uang sebanyak itu? Tapi jangan-jangan itu uang hasil ngambil uangnya Abby ya yang dibunuh. Makanya sekarang itu lagi penyelidikan ya guys ya. Dan tersangkanya itu menambah guys. Ternyata ibu dari mantan suaminya juga terseret guys, karena memberikan laporan palsu kepada polisi nih guys. Dan dia juga membantu untuk membuang beberapa organ tubuhnya si Abby itu sendiri guys. Aduh, kalian belibet sih? Ya mungkin yang baru nonton video saya ya, saya ceritain sinopsisnya sedikit ya guys ya. Jadi Abby ini dijemput pada hari Senin oleh supirnya. Supirnya ini kakak ipar dari mantan suaminya ya guys ya. Nah, dijemput untuk menemui putra dari Abby sama mantan suaminya. Nah, dijemput ke arah Taipo guys, ke sana ya guys ya. Nah, setelah itu Abby itu nggak balik guys. Nah, keluarganya melaporkan Abby itu ke polisi bahwa Abby itu menghilang. Seketika polisi ini langsung mencurigai supirnya, yaitu mantan ipar dari mantan suaminya ya guys ya. Nah, ya nggak bisa ngelak lagi. Akhirnya ditunjukkanlah tuh rumah di Taipo. Nah, rumah di Taipo di daerah Lungmei ya guys ya. Kalian tahu nggak Lungmei? Kan di situ ada pantai buatan tuh di Lungmei. Ya sekitar situ rumahnya. Nah, rumah itu sengaja disewa oleh bapak dari mantan suaminya. Nah, sengaja disewa tuh untuk mengeksekusi Abby Choi ini. Nah, di sana Abby itu sudah dibawa ke rumah tersebut ya guys ya. Ternyata dimutilasi guys. Kedua kakinya disimpan di kulkas, dan di situ ada 2 pot untuk membuat sup ya guys ya. Nah, pot itu di dalamnya kalian tahu nggak? Ternyata pot itu kan dibawa ke ruang mayat untuk dilakukan otopsi ya guys ya. Dan ternyata pada hari ini, hari Minggu, itu diumumkan bahwa di dalam kedua pot tersebut itu ditemukan kepalanya Abby guys. Saat dokter forensik itu ya mulai ngangkat tuh. Pas ngangkat, bukan jagung, ternyata kepalanya Abby guys. Kalian bayangin nggak? Matanya Abby melotot, kepalanya diangkat. Gila ya, yang jadi orang tuanya Abby pasti akan sakit hati banget. Pasti akan sedih banget ya guys ya. Dan di dalam pot tersebut juga banyak terdapat tulang rusuknya si Abby. Jadi Abby bukan tulang rusuk dari mantan suaminya, tapi tulang rusuknya Abby ada di pot odong. Ini orang nih benar-benar kejam ya guys ya.
Nah, yang mengeksekusi itu ternyata bapak dari mantan suaminya. Mungkin dendam kali ya guys ya, dendam kusumat kayak guys ya. Karena Ebi kan sekarang lagi naik daun-daunnya guys. Kan itu udah cerai. Dan Ebi ini denger-denger nih punya pacar guys. Punya pacar lagi dan katanya udah punya anak juga sama pacarnya nih. Jadi mungkin mantan suaminya nih kayak ngerasa nggak terima ya guys ya. Ya, untuk menguasai uang ya guys ya, uang gunung gini intinya kayak gitu. Ada beberapa uang Ebi itu yang nggak mau dibagi dengan ini apa namanya, mantan suaminya. Ya tapi ya guys ya, buat kita ya guys ya, 500.000 dolar Hongkong aja udah banyak kan guys ya, 1 miliar gitu ya. Maksudnya ya buat orang Hongkong ya segitu kecil ya guys ya, apalagi belum cicilan rumah dan lain-lainnya. Aduh ya pusing juga ya, makanya mereka itu nekat. Nah, polisi itu melacak di bagian danau sekitar Taipo di situ dan pemakaman Sungwan Oh guys. Kenapa polisi itu bisa menerbangkan drone terus menyuruh polisi katak untuk menyelusuri danau dan naik-naik ke kuburan Cina? Itu karena ada beberapa saksi yang menyaksikan bahwa mertuanya sama kakak iparnya itu pada hari Rabu pergi untuk ke sana guys, pergi ke sana gitu. Jadi polisi ini menduga kalau misalkan mereka itu membuang sisa-sisa tubuhnya si Ebi ke sana. Nah, pada hari Sabtu kemarin ya guys ya, itu dihentikan pencarian di sana. Sekarang pencariannya balik lagi ke rumah yang ada di Taipo itu. Polisi akan mencari di bagian saluran airnya guys di sana. Ngerjain aja ini, aduh ngerjain polisinya kerjanya jadi nyusurin buat guys. Ya nyari jari-jarinya Ebi yang belum ketemu guys. Ini sih pembunuhan sadis banget guys, mutilasinya sadis banget gitu, kejam banget, kejam. Kalian itu hati-hati ya guys ya, yang punya pacar ini hati-hati. Nah, ini sekeluarga guys, ibunya, bapaknya, anaknya, terus sama keseret kakak iparnya. Dari umur 31 sampai 65 tahun. Ibunya umur 63, ayahnya umur 65. Dan yang paling membengongkan, itu si bapaknya, itu adalah mantan pensiunan jenderal kepolisian loh guys. Pak polisi dulunya itu, mertuanya. Kok nekat ya? Mungkin dia itu ambisi kepolisiannya itu dengan sok wibawa kayak gitu. Seolah-olah dia itu punya power ya guys ya. Ebi itu cantik banget tau nggak guys, 28 tahun masih muda banget. Ya Allah, subhanallah. Kita kirim Al-Fatihah yuk guys buat Ebi yuk. Semoga Ebi Coy diterima iman Islamnya. Kok iman Islamnya? Diterima kebaikannya, amin. Ila hadiatun Al-Fatihah. Nggak apa-apa ya guys ya, kita mendoakan dengan cara muslim. Ya, kita kan sebagai sesama ya guys ya, harus mendoakan untuk almarhum. Amin ya robbal alamin. Ini guys perlu diwaspadai ya guys ya, kalian ini yang punya mantan suami yang pengangguran kayak gini ya, perlu diwaspadai ya guys ya. Jadi ini buat pelajaran kita nih guys ya, buat kita nih barangkali kita punya mantan suami yang nganggur, terus temperamental orangnya atau enggak introvert ya, itu juga harus diwaspadai ya guys ya. Usahakan jangan pernah bertemu dengan mantan suamimu sendirian. Ini belajar dari kasusnya ya guys ya. Gimana? Ya itu menghindari mara bahaya guys ya. Jadi kalian harus banyak belajar nih dari kasus ini nih. Kalau nggak mau kepala kalian jadi sup lagi. Kalian ngebayangin gak sih kepalanya itu ditaruh? Maksudnya tuh ya, kok tega gitu ya. Jadi sayanya sedih guys. Udah kakinya itu ditaruh di lemari, es lagi. Maksudnya tetangga-tetangga yang ada di rumah Taipo itu ya guys ya, pas diwawancarai mengaku, saya itu nggak tahu soalnya rumah itu tuh baru berpenghuni itu 2 minggu. Jadi sebelumnya rumah itu kosong. Jadi sengaja disewa untuk mengeksekusi Ebi ya guys ya. Ini gempar banget. Dan saya salut kepada polisi Hong Kong nih yang dikepalai oleh Inspektur Chung. Keren, dalam 1 minggu semuanya dilibas. Untuk itu, kalian belajar dari kasus ini. Di Hong Kong ya guys ya, lingkupnya itu kecil. Jadi kalian jangan nekat untuk melakukan sebuah kriminal sekecil apapun, pasti akan ketahuan. Ini aja termasuknya kriminal besar ya, bisa diungkap dengan gampang dan dengan mudahnya gitu. Dengan waktu yang cepat. Ya saya rasa 1 minggu ini cepat loh. Sampai kasusnya itu selesai gitu. Sampai pada akhirnya, besok nanti hari Senin, ini sudah dikirim ke kepolisian Kowloon. Jadi, kemungkinan, ya bukan kemungkinan ya, di Hong Kong itu nggak ada yang namanya hukum mati ya guys ya. Yang ada itu penjara seumur hidup. Ya, mereka itu ya akan dipenjara seumur hidup lah. Karena apa? Karena ini sudah termasuknya perencanaan, pembunuhan berencana ya guys ya. Kalau misalkan di Indonesia itu ya seperti kasusnya Ferdy Sambo. Aduh, Sambo di bawah-bawah. Ya mungkin itu aja nih janji saya ya, yang udah mengungkap kalau suami dari Ebi Choi ini sudah tertangkap di
apa namanya, di Tungchung. Dia mau lintas pulau ke Lantau sana. Oh, yang paling keselnya guys, suaminya ketangkap, dia pura-pura sakit guys. Jadi sempat dikirim ke rumah sakit Elizabeth guys, dia mati. Sakit juga kamu, aduh banyak gaya sih kamu itu, masih muda kamu itu 31 tahun, kok nekat gitu membunuh, kenapa nggak cari istri yang lebih cantik aja gitu ya. Ya itulah sakit hati ya, Abby-nya kan lagi jadi artis naik daun-daunnya gitu guys. Ya mungkin itu aja sharing saya hari ini, semoga bisa menghibur kalian, see you next video, bye.